Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sudah makan? Sudah. Makan apa tadi? Ayam. Makan soto. Sudah minum? Sudah. Apa? Ada yang minum es? Bagusnya minum air putih atau es ya? Air putih. Kalau makan bagusnya makan mie atau makan nasi? Nasi. Ada yang belum makan, ada yang puasa? Tidak ada ya, lemas ya. Oke, hari ini Ibu akan presentasi mengenai isi piringku. Isi piringku itu apa sih, Bu? Kalian kalau makan pakai piring tidak? Piring itu ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, kosong ya. Coba Ibu mau ngetes semangatnya, kan ini udah siang-siang kita tes, coba semangatnya. Tepuk semangat. Kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk banyak. Ibu mulai ya. Oke, Ibu mulai. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai permasalahan tumbuh kembang anak usia sekolah dasar. Kalian SD bukan? Umurnya berapa? 12 juga. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya gizi, masalah konsumsi pangan dan masalah perilaku anak usia sekolah dasar. Di sini kelas berapa? 5. Bukan kelas 1 ya? Badannya udah pada gede-gede ya. Oke, pentingnya gizi pada anak usia sekolah dasar. Anak SD masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dan gizi seimbang. Nah, makanya nih umur-umur kalian tuh penting kalau makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kenapa sih harus penting? Bergizi bakal badan bakal cepet gede nggak? Cepet tinggi nggak? Karena umur-umur kalian itu masa-masa pertumbuhan. Nah, berbagai masalah gizi anak sekolah di Indonesia termasuk dalam triple burden. Apa itu triple burden? Yaitu meliputi gizi kurang atau stunting atau terlalu kurus ya. Lalu ada gizi lebih, overweight atau obesitas. Ada kan yang badannya sampai 150 kilo, pernah lihat kan beritanya? Ada itu obesitas ya. Lanjut, ada lagi serta kurang zat gizi mikro atau anemia. Ada yang tahu anemia itu apa? Anemia ada yang tahu? Kekurangan gizi, kekurangan darah. Masalah-masalah gizi tersebut mempunyai konsekuensi apa sih? Dampak. Arti konsekuensi itu adalah dampak. Jadi masalah-masalah gizi mempunyai dampak. Dampaknya apa? Penurunan potensi akademik. Jadi kalian kalau lagi belajar, kalau misalkan gizinya nggak seimbang, kalau kalian makan suka konsentrasi nggak? Enggak ya, pikirnya makanan aja ya. Jadi kalau kalian tidak fokus nilainya bagus nggak? Enggak. Nah itu yang dimaksud kenapa kalau kalian punya masalah gizi, potensi akademik kalian menurun. Lanjut, kapasitas kerja, produktivitas saat ini dan masanya. Jadi kalau kalian sedang belajar itu mengurangi produktivitas atau mengurangi energi kalian ketika kalian belajar. Baik atau tidak? Makanya kan guru-guru suka pada nanya, udah makan belum? Nah itu fungsinya biar apa? Memastikan anak-anaknya sudah makan, konsentrasi belajar. Lanjut, resiko kesehatan yaitu penyakit
Jika berlanjut sampai dewasa dan menikah, beresiko mempengaruhi kesehatan dari janin dan yang dikandung. Lanjut. Masalah gizi anak usia sekolah. Yang pertama kegemukan. Ada gizi lebih. Jadi gizi itu harus seimbang, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Jadi yang pasti saja ya, kegemukan merupakan salah satu faktor resiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular di masa yang akan datang seperti diabetes, jantung, hipertensi, stroke. Diabetes itu penyakit apa dia tahu? Pernah dengar penyakit gula? Itu namanya diabetes. Lalu penyakit jantung. Tahu penyakit jantung? Ya. Hipertensi. Ada yang tahu hipertensi apa? Tensinya terlalu tinggi. Lanjut lagi stroke. Stroke itu apa? Kejang-kejang juga. Jadi
kalian kalau misalkan lihat kantinnya atau jajanan dari luar sekolah atau jajanan dalam sekolah itu tidak sehat, lebih baik kalian membawa sendiri. Siapa di sini, Ibu mau tes siapa di sini yang kalau pagi-pagi tidak sarapan? Nah, yang sarapan bagusnya itu sarapan atau dua? Sarapan itu biar apa? Biar kuat, biar mikirnya itu biar konsentrasi. Yang ketiga, kebiasaan konsumsi jajanan yang tidak sehat. Jajanan sekolah
malam nih? Gak fokus ya? Lebih fokus 9 malam atau 9 pagi? 9 pagi.